Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran ilmu kalam semester kedua, pertemuan kedua ya. Minggu lalu telah kita bahas tentang pemikiran ulama kalam modern. Kita sudah baca profil Syekh Muhammad Abduh. Kita sudah berkenalan dengan beliau, bagaimana perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, terutama dalam berguru dan menuntut ilmu. Syekh Muhammad Abduh banyak terpengaruh oleh kondisi sosiokultural di mana dia hidup pada saat itu di Mesir, kemudian pindah ke Suriah, pindah ke Prancis, lalu kemudian kembali lagi ke Mesir. Yang kedua, Syekh Muhammad Abduh banyak dipengaruhi dalam pemikirannya oleh gurunya sendiri, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau banyak mengikuti Syekh Jamaluddin Al-Afghani di dalam mengembangkan pola-pola pemikiran beliau, terutama dalam hal pembaharuan Islam. Baik, pada hari ini kita masuk mencoba mempelajari pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam hal dalam beberapa beberapa topik, beberapa judul tentang pemikiran beliau. Saya share materinya di sini. Baik, bisa kita lihat pada halaman 78 ya, pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama tentang alam. Ya. Alam ya alam semesta. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Ya, dalam ilmu mantik pengertian alam itu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Mengapa? Karena alam itu adalah ciptaan. Ya. Alam ya. Yang pertama kita akan coba membahas pemikiran Syekh Muhammad Abduh tentang alam. Dalam pandangan Muhammad Abduh, alam itu terbagi atas dua, yaitu alam abstrak atau alamul ghaib. Ya. Kita kenal dengan alamul ghaib. Dan yang kedua adalah alam nyata atau alam syahadah. Jadi alam yang bisa kita saksikan secara langsung, yang bisa kita sentuh atau alam syahadah. Dan yang kedua adalah alamul ghaib atau yang tidak bisa kita jangkau dengan indera penglihatan dan seluruh komponen tubuh kita. Alam abstrak adalah alam yang tidak dapat dijelaskan apalagi dilihat oleh panca indera. Jadi alam yang apa yang berada di belakang kita. Dalam alam abstrak juga terdapat alam gaib. Nah, di dalam alam abstrak ini menurut Syekh Muhammad Abduh, alam gaib ini ada di dalamnya. Akan tetapi alamul gaib berbeda dengan alam abstrak itu sendiri. Jadi abstrak secara umum, di dalam alam abstrak itu Syekh Muhammad Abduh mencantumkan alamul gaib di dalamnya. Ya. Kehidupan setelah meninggal ya. Sedangkan alam nyata atau alam fisik adalah alam yang dapat dilihat dengan panca indera. Alam fisik dari kedudukannya terbagi menjadi tiga. Jadi alam syahadah atau alam nyata itu apa yang bisa dijangkau oleh indera kita seperti yang saya katakan tadi.
Ada beberapa bagiannya dibagi menjadi 3. Itu yang pertama, alamun nabat, ya, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, ya, alam nabati, ya, yang memiliki hubungan dengan Tuhan melalui penciptaan dan penerimaan hayatnya. Ya, jangan sangka bahwa tumbuh-tumbuhan itu bukan makhluk hidup. Ya, mereka punya alam tersendiri. Di dalam Al-Quran, yusabbihu, semua apa yang berada di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih, hidup di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, alamul haiwan, alam binatang, memiliki hubungan dengan Tuhan melalui penciptaan, penerimaan hayat dan insting. Jadi apa yang kita saksikan pada hewan yang ada di sekitar kita, ya, mereka juga punya koneksi terhubung antara hewan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah lah yang menggerakkan, Allah yang menciptakan mereka, begitu juga Allah yang memberikan mereka bekal berupa insting, keinginan di dalam memperoleh atau usaha dalam memperoleh sesuatu. Sama seperti di dalam Al-Quran, Allah memberikan wahyu, ya, atau insting, ilham kepada lebah, wa uhiya ilan nahli, ya, supaya lebah-lebah ini membuat sarang di gunung-gunung. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan insting untuk bisa bertahan hidup di dunia, semua berada dalam kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hewan, ya, juga mempunyai hubungan terkoneksi, hubungan yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kehidupan mereka, ya. Hidup matinya hewan tersebut juga adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah alamul insan atau alam manusia. Begitu juga tumbuhan, hewan, maka manusia juga memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan apa? Yaitu yang pertama bahwa kita ini adalah ciptaan atau makhluk. Kita terjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan karena kita ini adalah makhluk. Kita adalah ciptaan. Yang kedua, hayat. Ya, kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur, membuka mata sampai kita menutup mata, semuanya terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insting, ya, atau ilham atau intuisi. Dalam bahasa tasawuf, manusia dengan Tuhan memiliki hubungan selain penciptaan, hayat, kehidupan, juga melalui bisikan-bisikan atau penerimaan insting. Begitu juga wahyu yang diberikan kepada Nabi. Apa yang kita dapatkan tatkala kita menemui kesulitan, ya, tidak ada jalan keluarnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah tiada lain, semuanya adalah konektivitas ataukah hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Itu menurut Syekh Muhammad Abdu tentang alam. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi, saya simpulkan. Alam menurut Syekh Muhammad Abdu terbagi kepada dua. Alamul abstrak, alamul ghaib, dan alamul syahadah, alam fisik. Alam fisik ini terbagi kepada tiga. Alamul nabatat, haiwan, dan juga alamul insan. Semuanya memiliki konektivitas, penciptaan, hayat, dan insting. Kalau manusia ditambah lagi satu selain insting, yaitu wahyu yang diberikan kepada Nabi. Yang kedua adalah tentang manusia. Syekh Muhammad Abdu melihat, ya, manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ini tentu bisa kita terima semua. Mengapa? Karena manusia diberikan wahyu oleh Tuhan. Akan tetapi Muhammad Abdu mengatakan antara manusia satu dengan yang lainnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama,
Menurut Syekh Muhammad Abduh, pandangannya terhadap manusia ada dua jenis atau tipe manusia. Ya, meskipun semuanya diberikan wahyu atau insting, intuisi oleh Tuhan. Yang pertama ada namanya insanul awam, manusia awam pada umumnya ya. Manusia yang tidak mampu menggunakan akalnya secara maksimal atau manusia yang hanya dianugerahi akal secara sederhana oleh Tuhan. Ini orang awam. Sehingga pemahaman tentang wahyu hanya sebatas tentang sebagai informasi. Nah, ini manusia awam, manusia biasa. Yang kedua manusia khawas. Ya, di atasnya lagi, manusia yang dianugerahi oleh Allah memiliki kelebihan akal atau manusia yang mampu menggunakan akal secara maksimal. Sehingga pemahaman tentang wahyu selain sebagai sumber informasi juga sebagai konfirmasi. Artinya perbedaan antara awam dengan khawas ketika menerima wahyu, ada yang menerima hanya sebatas sebagai informasi, itulah orang awam, tapi orang khawas tingkatan lebih tinggi lagi adalah yang mampu menggunakan akalnya secara maksimal, sehingga bukan hanya menjadikan wahyu sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai sumber konfirmasi, membenarkan ya apa yang terdapat di dalam wahyu tersebut. Yang ketiga, mengenai akal. Pemikiran Muhammad Abduh mengenai akal adalah persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh terkait akal ada dua bagian. Yang pertama, membebaskan akal pemikiran dari belenggu-belenggu taklid. Apa yang menjadi belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama, itu Syekh Muhammad Abduh membebaskan. Kita harus menghilangkan semua yang menyangkut di pikiran kita, terutama tentang taklid itu, hanya ikut-ikut saja. Sebagaimana halnya salaful ulama sebelum abad ketiga Hijriyah. Sebelum timbulnya perpecahan yang memahami sumber langsung dari pokok, yaitu Al-Quran. Ya, ini Syekh Muhammad Abduh memberikan kepada kita informasi bahwa agar tidak selalu hanya ikut-ikut saja kepada ulama-ulama pendahulu kita, akan tetapi bagaimana kita berusaha untuk berinovasi ya, memberikan suatu hal yang baru sesuai dengan kondisi alam di mana kita tinggal. Ya. Karena persoalan kehidupan setiap harinya itu selalu ada yang baru, selalu berganti, dan tidak mungkin sama dengan persoalan-persoalan sebelumnya yang tentunya mengharuskan kita untuk memberikan suatu ijtihad, suatu inovasi baru di dalam agama yang tentunya tidak keluar dari nilai-nilai yang telah ditentukan oleh agama Islam. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di pemerintahan maupun dalam tulisan-tulisan di media massa. Nah, ini yang menjadi perhatian Muhammad Abduh, bahwa mungkin melihat dari kondisi masyarakat di Mesir dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak menggunakan bahasa Arab resmi atau fusha, tapi mereka menggunakan bahasa Ammiyah, sehingga hal ini dapat membahayakan ataukah menghilangkan ciri khas sebagai seorang Muslim yang Al-Quran kitab sucinya diturunkan dengan berbahasa Arab, sehingga nilai bahasa Arab itu sedikit demi sedikit akan hilang, bahkan tidak diminati oleh mayoritas orang. Ya, dan di beberapa negara yang lainnya juga seperti itu. Dalam percakapan sehari jarang sekali kita melihat menggunakan bahasa-bahasa fusha. Yang menggunakan bahasa fusha hanya beberapa dalam acara-acara pemerintahan atau acara-acara formal dan resmi. Nah, dua persoalan pokok itu muncul ketika melihat perkembangan umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Qutb, kondisi umat Islam dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, kaku,
menutup rapat-rapat pintu ijtihad, tidak ada inovasi baru, mengabaikan peranan akal dan memahami syariat Allah atau istinbat hukum-hukum. Karena mereka telah merasa cukup dengan hasil karya pendahulunya yang juga hidup dalam masa jumud atau kebekuan setelah serta yang berdasarkan hurafat-hurafat. Jadi hanya mengandalkan apa kata pendahulunya, tapi tidak berusaha untuk melahirkan suatu inovasi hukum baru terhadap realita yang dihadapi masyarakat Islam pada saat itu. Baik, ini mungkin pengantar dari saya ya, tentang, apa namanya, 3 buah pokok pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama tentang alam, yang kedua tentang, manusia, yang ketiga tentang, akal manusia. Sedikit pengantar dari saya untuk materi kita pada hari ini, kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, yang mau berkomentar silahkan menulis komentarnya di kolom komentar channel yang akan saya upload sebentar. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.